Selamat datang kembali di eksplorasi mendalam kita. Pernah nggak sih Anda merasa buntu pas mau ambil keputusan penting? Hari ini kita coba bedah bab 10 dari bukunya Joseph Picard, The Art of Decision Making. Judulnya Sebuah Perspektif. Ternyata, cuma ganti cara pandang aja bisa jadi kunci loh. Benar sekali. Bab ini tuh, menarik paralel ya, antara revolusi perspektif di seni Renaissance sama gimana kita bisa revolusi cara kita ambil keputusan. Intinya, bukan cuma apa yang Anda lihat, tapi yaitu bagaimana Anda melihatnya, bagaimana membingkainya. Oke, jadi misi kita kali ini, kita gali gimana teknik ubah perspektif ini yang inspirasinya dari seni sampai, latihan spiritual kuno bisa bantu Anda bikin pilihan yang lebih jernih, lebih mantap gitu ya. Mari kita mulai. Nah, Picard ini kan buka dengan analogi seni Renaissance yang menarik banget soal ilusi kedalaman di lukisan datar. Gimana tuh relevansinya buat keputusan kita? Analoginya kuat sih. Seniman kayak Alberti itu, dia lihat lukisan sebagai jendela terbuka. Nah ini penting nih. Sebelum Anda memutuskan, krusial banget buat membingkai masalahnya dulu. Batasannya apa? Fokus utamanya apa? Kalau nggak ada bingkai yang jelas, ya pandangan kita jadi buyar kan. Bingkai ini yang bantu nemuin titik lenyap atau vanishing point. Titik lenyap, kayak pusat fokus gitu ya, yang menyatukan semuanya? Betul, Kedengarannya kayak inti dari diri kita sendiri ya? tepat sekali. Secara metaforis ya, titik lenyap ini bisa lambang dari diri atau self Anda yang otentik. Pusat tak terlihat di mana semua elemen itu ketemu. Keputusan yang baik itu, ya yang selaras sama pusat ini. Kita juga perlu perhatiin sinar pusat, atau centric ray. Sinar pusat, maksudnya? Maksudnya, ini soal mastiin Anda fokus ke aspek yang krusial buat Anda. Bukan detail-detail kecil atau lebih parah lagi, agenda orang lain. Wah, menarik. Jadi, selain nentuin fokus, kita juga perlu lihat dari berbagai cahaya gitu ya. Kayak pelukis mainin terang gelap Persis. banget. Cahaya dan bayangan itu kan kasih kedalaman. Kalau di psikologi Jung, ini mirip sisi sadar sama shadow. Ah, shadow. Bagian diri yang sering nggak kita akui itu ya? Iya, mengakui shadow, sisi gelap kita, itu bisa mengungkap bias atau distorsi dalam cara kita lihat pilihan. Terus ada juga warna. Warna, emosi maksudnya. Betul, emosi. Spinoza itu identifikasi 3 afek dasar, hasrat, sukacita, kesedihan. Coba tanyakan ke diri Anda, pilihan ini nambah sukacita Anda nggak? Menurut Spinoza, rasa sukacita itu sinyal kalau Anda bergerak ke kesempurnaan yang lebih besar. Jadi, indikator keputusan yang baik. Oke. Ngomongin soal sudut pandang nih, Descartes juga singgung soal ambil jarak ya. Ternyata ide ini udah lama banget ya. Iya, udah lama. Bahkan sejak 500 tahun lalu, ada Santo Ignatius Loyola. Dia saranin kita lihat keputusan dari setiap sudut pandang. Sabar, bikin pro kontra, konsultasi. Tapi yang paling kuat menurut saya, teknik ambil jaraknya. Coba bayangin, Anda kasih nasihat ke orang lain yang masalahnya sama persis. Itu menarik. Atau, ini yang agak berat mungkin. Gimana Anda lihat keputusan ini dari ranjang kematian Anda nanti? Ini maksa kita lihat apa yang paling penting, yang esensial. Wah, perspektif yang kuat sekali ya. Penulis modern kayak Hits Bersudara juga punya metode mirip kan? Yang 10-10-10 itu? Iya, betul. Metode 10-10-10. Gimana rasanya soal keputusan ini 10 menit lagi, 10 bulan lagi, sama 10 tahun lagi? Itu juga sangat berguna. Joseph Badaracco juga punya pertanyaan reflektif bagus. Misalnya, apa konsekuensi bersih dari semua pilihan saya? Atau siapa kita? Siapa kita? Maksudnya? Maksudnya, gimana keputusan ini ikut membentuk cerita hidup Anda? Intinya sama aja sih. Dapatin kejernihan dengan cara mundur sejenak. Lepas dari panasnya momen itu. Oke, jadi kalau perspektif dan jarak itu penting, pertanyaan berikutnya, kita sebaiknya lihat dari sudut pandang siapa nih? Ego kita atau diri self yang lebih dalam itu? Nah, Picard usulkan model yang menarik. Ada ego, itu diri konseptual kita. Ada diri, pusat otentik atau titik lenyap tadi. Terus ada keputusan, tindakannya. Jarak antara ego dan keputusan itu cenderung tetap. Yang bisa berubah, nah ini kuncinya. Jarak antara ego dan diri Anda. Artinya sia-sia dong ya kalau coba dekati keputusan cuma dari kacamata ego, yang penuh bias dan pertahanan diri itu? Anda nanggap intinya. Kita perlu selaraskan ego dengan diri yang lebih otentik.
Betul. Cara perbaikinya bukan dengan maksa ego, tapi yaitu selaraskan ego pada diri. Atau cara lain, fokus sepenuhnya pada tindakan keputusannya itu sendiri. Aksi yang selaras sama nilai terdalam diri, itu secara alami bakal narik ego jadi lebih dekat, mengurangi resistensinya. Ingat nggak kisah Ulysses yang ngaku namanya nobody buat selamat? Oh iya. Kadang melepaskan identifikasi kaku dengan ego itu justru kunci sukses. Jadi intinya ini soal nemuin dan menempati posisi sentral yang otentik punya kita sendiri ya. Nggak gampang kebawa arus pandangan atau kepentingan luar. Persis, kayak benar-benar menempati rumah psikologis Anda sendirilah. Keputusan sulit itu seringkali jadi penanda. Di area mana Anda perlu memperbaiki atau nyelarasin lagi hubungan antara ego dan diri Anda. Perlu bingkai masalah dengan benar. Temukan titik fokus batin. Pakai berbagai cahaya emosi dan rasio, plus berani ambil jarak buat lihat gambaran utuhnya. Dan yang paling fundamental yaitu menyadari dan mengelola dinamika antara ego dan diri sejati Anda. Dengan selarasin keduanya, Anda bukan cuma bikin keputusan yang lebih baik secara strategis, tapi Anda juga bergerak jadi versi diri Anda yang lebih utuh, lebih otentik. Ini benar-benar kasih cara pandang baru ya. Nah, sebagai penutup nih, buat Anda renungkan. Kalau keputusan yang lagi Anda hadapi sekarang itu ibarat lukisan, perspektif apa sih yang paling dominan Anda pakai? Dan yang lebih penting lagi, apa ya yang mungkin kelewat, yang tersembunyi di luar bingkai yang tanpa sadar udah Anda ciptakan? Coba direnungkan.